Okay, shall we start, everybody? Yes, ma'am, can. Sure. Yes, because we don't have much time. All right, before we go to the next topic, bisakah ada yang merecall kembali apa yang kita pelajari di pertemuan kedua? Silahkan. Ada yang merecall? Saya Ibu. Oke, silakan Bu Rusmini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita mengulang kembali pelajaran yang minggu kemarin, di mana pembelajaran minggu kemarin adalah tentang public speaking. Public speaking itu terdapat inti-intinya dalam communication, NCT, gesture, speech, performance, talk, text, presentation, audience, meeting, dan training. Di mana kita dalam public speaking itu kita harus membuat kayak waktu-waktu yang kita harus sampaikan. Contohnya seperti pembuka itu dengan waktu 5 menit, terus intinya itu contohnya 15 menit dan 5 menit itu untuk kesimpulan, seperti itu. Di mana kata kunci yang kita perlukan itu confidence, courage, motivation, success, creativity, dan intelligence. Demikian Ibu. Baik. Terima kasih Ibu Rusmini. Berarti udah siap nih ya. Udah siap untuk melangkah ke topik berikutnya. Oke. Karena selalu kita harus kaitkan dengan apa yang kita pelajari minggu lalu, sehingga tidak ada gap ya antara apa yang kita pelajari minggu lalu dan minggu ini, sehingga akhirnya growing. Kemungkinan besar minggu depan kita sudah mulai latihannya. 3 kali pertemuan kemarin ini dengan hari ini cukup untuk menjadi kunci persiapan untuk melatih diri. Minggu depan kita akan lakukan latihan dulu di Zoom ini. Lalu nanti minggu berikutnya bisa tampil, minggu depan saya akan memberi masukan. Jadi setelah latihan, Ibu semua pada latihan di rumah, minggu depan tampil, nanti saya perbaiki. Nah setelah diperbaiki berarti 2 minggu kemudian, yaitu 2 minggu yang akan datang, sudah berbentuk video. Ibu-ibu semua merekam sendiri, minta tolong siapa yang merekam, tapi ibu berlagak seperti sudah hanya public speaker gitu ya. Setelah saya kasih masukan di hari minggu depan, ya hari ini kita matangkan dulu apa saja teknik-tekniknya. Begitu siap? Kita gerak cepat, harus berlatih karena public speaking is about skill. Something that I have spoken before, that skill is about the way we practice and practice and practice ya. Kalau pengetahuan itu ingat, belajar, dan pahami gitu ya kalau pengetahuan. Tapi kalau skill itu dipelajari langsung dilatih, nggak dihafal tapi dilatih. Oke, do we agree? Setuju? Kita akan tampil minggu depan ya. Setuju Bu. Siap Ibu, siap insya Allah. Oke ya. Ini saya tambahkan cepat saja, saya akan berbagi informasi kembali untuk mengulang saja. Kita lebih pada langsung ke presentation-nya. Sudah tampak? Sudah tampak ya? Sudah Ibu. Oke, kita langsung masuk ke presentation. Kenapa saya ambil gambar ini, presentation ini? Ada yang bisa memberi pendapat? Gambar lampu. Kenapa? Lampu mengingat mungkin. menunjukkan tangan Bu, maksudnya kecemerlangan gitu Bu. Cemerlang. Oke, apalagi Menemukan ide. memberikan Cahaya. memberikan ya. Lanjut, lampu memberikan cahaya, yaitu bisa jadi memberikan pengetahuan baru. Betul. Oke, lagi tadi mencerahkan gitu ya, memberi pengetahuan baru. Oke.
kalau cahaya itu terang, yang sebagiannya gelap tiba-tiba ada cahaya terang, berarti otomatis orang kenapa reaksinya? Bisa melihat. Melihat ya, otomatis jadi fokusnya jadi melihat ke cahaya gitu. Jadi kita tuh yang paling terang sendiri di stage gitu, di pertemuan itu. Jangan sampai kita sebagai pembicaranya malah gelap, nggak didengar sama orang, jangankan didengar, dilihat aja enggak gitu. Itu maksud saya mengambil gambar ini ya. Kita bagaikan lampu pada saat kita berbicara, pada saat kita presentasi gitu ya, ingat ya. Jadi sewaktu nanti naik ke panggung, kita sudah memposisikan diri kita seperti lampu ini. Tadi apa? Menerangi, lalu memberikan sesuatu ya, lalu apalagi menjadi daya pikat, maksudnya jadi fokus, orang jadi melihat cahaya, gitu kan ya. Jadi kita secerah lampu deh, begitu. Wajah kita, tadi kayak kemarin tuh ya, body language, written language, lalu verbal language-nya itu secara lampu. Makanya saya ambil gambar lampu. Saya biasanya mengambil gambar-gambar bermakna, tidak sekedar hanya bermain gambar saja. Nah, yang kedua, saya juga bermain gambar lagi. Seperti ini. Ya, kira-kira ini apa di sini? Presentasi. Lagi meeting, Bu. Lagi meeting. Menjelaskan. Oke, lagi menjelaskan. Bisa lihat di gambarnya, di layarnya. Diagram. Diagram. Itu dia ya. Jadi katanya Pak Kiai Oman, Kepala Pengasuh Pesantren Al-Hamidah, itu harus bulkonah. Di presentasi kita di PowerPoint kita hanya bulatan, koma, dan panah gitu. Artinya apa? Kurangi kata-kata gitu. Apalagi paragraf yang diceplok dari copy paste gitu. Aduh, itu udah nggak laku banget deh. Jadi orang nggak perlu baca, tapi kita yang menerangkan gambar itu ya. Visualnya kelihatan, karena masyarakat Indonesia itu juga masyarakat visual gitu. Jadi harus gambar yang jelas. Nah, ingat ya presentasinya bulkonah ya, jangan satu paragraf panjang-panjang. Kita bisa di PowerPoint kan tuh ada tuh yang bagian insert, lalu ada bagian yang grafik, tabel gitu ya. Jadi tidak kata-kata panjang. Baik. Nah, usahakan juga kalau bisa, apalagi kalau audiensnya banyak di gedung luas, oleh sebab itu harus ada handout-nya. Nah, handout kok kita nggak sempat Bu ngopi, ya beri linknya gitu. Kita kan zaman sekarang udah oke kan ya, udah ada teknologi. Jadi berikan aja linknya, mereka nanti buka di link tersebut. Ada topik kita gitu, ada PowerPoint kita yang bisa dibaca di gadgetnya masing-masing, gitu ya, supaya lebih efektif. Yang jauh-jauh tuh yang nggak kelihatan di layar, mereka sudah langsung, itu keren banget, itu udah teknologi kekinian. Langsung aja siapkan di dalam link, sebuah link gitu ya, suruh mereka melihat di link tersebut PowerPoint kita gitu ya. Nah, ini juga kenapa harus begitu, supaya sekarang kan ada yang hybrid. Mengerti ya konsep hybrid? Ada yang mengerti konsep hybrid? Berpindah-pindah? Bukan. Pembelajaran hybrid. Bisa milih offline dan offline dan online. Online, iya. Kadang kan orang-orang tidak bisa hadir gitu ya, jadi dia memilih saya lewat online saja deh karena tidak bisa datang ke gedungnya gitu. Oleh sebab itu memang kita siap linknya untuk dibaca oleh orang-orang yang hybrid di rumah ya. Sekarang harus canggih, jangan ketinggalan trennya gitu. Trennya sekarang sudah hybrid gitu. Jadi kita harus sudah siap di gadgetnya juga ya, sehingga yang di rumah pun bisa mengikutinya. Oke. Ini gambar kedua tentang apa ini? Berarti, nah seperti ini yang tadi saya katakan ya.
Jadi kalau ada juga kita sebagai orang yang menggunakan e-learning presentation. Nah, itu andai kata nggak ada audiensnya sama sekali, ini kan hybrid ya. Ada yang offline, ada yang online di rumah. Kalau ini lebih pada semuanya di rumah ya, semuanya online. Berarti bukan berarti juga kita online santai seperti ini umpamanya, walaupun bawahnya nggak kelihatan, tetapi paling enggak ini menandakan ialah kita bawah nggak kelihatan gitu ya, nggak apa-apa, bisa santai. Namun di atas layar itu kita harus siaga, harus siap. Seperti layar saya sekarang, ya. Saya sedang mengajar di mana? Saya sedang mengajar di STAI, Alhamdulillah, berarti saya harus berlatar belakang STAI, gitu ya. Jadi nggak tembok acak adul, kadang kabel listrik menggantung di latar saya, gitu. Kadang colokan listrik, kadang baju, gitu ya. Kadang gantungan baju di pintu. Gitu. Ayo lihat di gambar di belakang masing-masing, ada nggak gantungan baju? Nah, mulai memperhatikan gitu ya, karena itu daleman kita kelihatan banget tuh kalau kita jorok banget gitu ya. Mulai sekarang setiap kuliah harus latihan mencari posisi duduk yang belakangnya representatif. Nanti kebiasaan kalau kita udah kebetulan lagi bicara, waduh, belakangnya itu adalah karakter kita. Jangan lupa latar belakang kita itu karakter kita ya. Sekarang saya punya latar belakang STAI, berarti saya orang STAI gitu ya, STAI, Alhamdulillah begitu. Besok-besok bisa cari gambar-gambar kelas-kelas di STAI atau apa semuanya ya. Ini ada kok ini gambar virtual background. Begitu. Jadi walaupun dari meja ke bawah kita boleh santai kalau presentasi itu, tetapi belakangnya harus mewakili ya. Lalu tadi tayangan-tayangannya juga harus jelas seperti tadi ya. Nah, jadi berbentuk ingat waktu ya, ingat waktu kalau bicara, lalu suaranya, ya, lalu ada kata mau muter video, disiapkan kualitas videonya yang bagus, gitu ya. Kalau menunjukkan gambar, silakan gambar yang jelas, itu jangan yang terlalu banyak kata-kata. Gitu. Lalu ada kata mau tanya jawab, pakai chat, di kolom chat, kita bisa lakukan itu. Ya, ini e-learning, tetap juga public speaking. Ya. Ya, ada pertanyaan atau pengalaman di sini? Silakan. Ada? Oke, kalau tidak ada ini. Nah, seperti ini. Ini kalau yang langsung tatap muka banget, itu yang langsung dekat dengan audiens. Ya, walaupun sekarang harus pakai masker ya. Ini foto sebelum masker. Dalam artian berarti seluruh tubuh kita itu kelihatan banget. Gitu. Jadi be careful. Ya. Pada saat audiens kita benar-benar di depan kita, berarti seluruh tubuh kita tuh kelihatan banget. Oleh sebab itu harus diperhatikan semuanya, mulai dari atas kepala ke ujung kaki gitu. Karena benar-benar kita jadi pusat perhatian kalau memang audiensnya semua ada di ruangan itu. Jadi bukan bahasa verbal lagi, bukan verbal language lagi yang diperhatikan, tetapi body language-nya. Ya, bagaimana kita mulai dari kepala rapi dan kita tidak sibuk umpamanya mematut-matutkan lagi baju atau kerudung kita atau sepatu kita, udah nggak bisa begitu ya, dan harus rapi banget, nggak perlu mahal tetapi yang penting rapi ya. Jangan celananya hitam, roknya hitam, sepatunya merah gitu. Apalagi yang kira-kira nggak pantas gitu ya. Atau udah mau presentasi, udah pakai rok, pakai sepatu olahraga gitu. Berarti kan nggak tahu tempat ya. Jangan gitu.
sepatu-sepatu yang sneaker itu buat santai, tetapi untuk tampilan sneaker tahu ya kayak Skechers, kayak apa tuh lagi merek-merek itu sneaker itu ya, yang sekarang lagi populer. Itu nggak pantas itu di panggung ya, harus sepatu pantofel yang katanya kulit tapi nggak kulit nggak apa-apa deh, tapi yang penting pantofel berhak sedikit aja punya tumit haknya begitu sedikit ya. Nah, itu karena apa? Ini seperti ini kita bisa bayangkan semua orang melotot melihat ke kita gitu. Kita seperti kayaknya lagi di scanning gitu ya. Kalau kita di panggung sendiri itu kita layaknya lagi di scanning oleh audiens gitu. Berhati-hati ya. Ini dari gerak juga, gerak tubuh, body language lah ya. Kemarin kita sudah pelajari. Nah, ini gambar apa kira-kira ya? Speaker, Bu. Mikrofon, Ibu. Mikrofon. Kenapa saya tampilkan mikrofon? Kenapa saya tampilkan mikrofon? Biar nggak gugup gitu, Bu. Ya nggak gugup. Apa lagi? Hah? Gitu pegang mic. Berani untuk berbicara. Jadi apa lagi? Kira-kira apa? Lambangnya mikrofon itu untuk apa? Mewakili apa? Alat bantu. Alat bantu, oke. Memperjelas suara. Memperjelas suara. Itu bisa. Kenapa kok ada kacamata, ada tangan, ada kertas? Berarti tegap, Bu, tegap. Tegap. Oh, jadi tegap. Kenapa kok mikrofon tapi ada tangannya? Satu tangan megang kertas, lalu ada kacamatanya gitu. Maksudnya untuk memegang itu kali Bu, maksudnya jangan terlalu kaku memegang mikrofonnya. Betul, boleh bisa benar-benar ya, jangan kayak penyanyi dipegang terus gitu ya. Tangan kita masih tetap harus bergerak menunjukkan sesuatu, bisa pegang catatan atau kertas gitu ya. Jadi jangan dipegang itu mic-nya gitu. Nah, apalagi kecuali di podium ya, di podium aja sudah stand, jangan juga masih tetap dipegangin. Udah di podium, mic-nya udah stand, tetap masih dipegang. Nggak usah dipegang. Atau diketok-ketok tuh, biasanya gitu tuh. Ayo siapa yang pernah berbicara, sebelum berbicara mic-nya diketok-ketok dulu, tok-tok-tok. Untuk ngecek. Ayo siapa yang pernah gitu? Pernah gitu ya? Nggak perlu gitu, cukup aja bicara dulu, umpama bicara langsung assalamualaikum, kalau nggak terdengar baru bilang ke panitianya atau apa kurang volume gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Jangan lagi ya diketok-ketok mic ya, itu norak banget deh itu mah, jangan sampai kita baru mau mulai udah keren masuk panggung gitu, pas mau bicara mic-nya diketok-ketok, tok tes gitu. Enggak deh, jangan. Anda harus yakin kalau panitia sudah menyediakan itu dengan sempurna gitu ya. Makanya cuma dicek aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kalau kedengeran tuh suara kita terdengar apa. Jadi hindari, jangan sampai mic diketok-ketok. Oke. Lalu ini kenapa ya badannya mic tapi ada tangan? Berarti menandakan apa? Jadi suara itu adalah Anda. Jadi suara Anda itu adalah keseluruhan penampilan Anda, gitu ya. Untuk penampilan ibu-ibu semua. Jadi berarti apa? Kuncinya ya di suara. Jadi mikrofon itu yang mewakili suara Anda itu adalah segalanya. Dalam artian kalau sudah suara nggak kedengeran, aduh mau materi sekeren apapun juga nggak akan menarik gitu ya. Gitu. Jadi benar-benar diyakinkan kalau suara kita itu jelas banget, ya artikulasi, lalu tinggi rendahnya jangan berteriak karena mic itu sudah membantu kita untuk mengencangkan suara kita. Jadi jangan langsung berteriak lagi. Udah tahu ada mic, halo ibu-ibu, kedengeran kamu ibu? Atau biasa aja, ibu-ibu, apakah ibu mendengar suara saya?
Betul nggak Ibu? Kan kadang gitu kan ada ceramah-ceramah begitu kan, sampai ngejerit-jerit gitu padahal udah pakai mic. Ya. Jadi mic itu sudah berfungsi untuk menolong suara Ibu tinggi, tidak perlu berteriak. Ya. Oke. Contohnya begitu. Begitu ke sebaliknya. Udah pakai mic, suaranya Assalamualaikum ibu-ibu gitu. Dijauhin mic-nya. Buat apa ada mic tapi mic-nya dijauhin begitu ya. Jadi kira-kira aja. Jadi kira-kira gimana caranya gitu ya. Kira-kira satu inilah ya, satu penggaman dari kita begitu. Jangan jauh begini gitu. Jadi percuma ada mic akhirnya juga nggak terdengar. Jadi penting banget ya. Ini saya makanya senang sekali hanya gambar saja, nggak usah bermain kata. Ada lagi yang mau menambahkan? Cukup ya, ini Mike sudah menggambarkan. Nah, di dalam presentasi juga kita harus jelas. Yang kemarin kita katakan tujuannya harus jelas. Siapa audiensnya, topiknya apa, gitu ya. Bagaimana ruangannya, kita bisa kira-kira, oh kalau ruangan seperti ini berarti kita tidak perlu menjerit-jerit, oh tidak perlu keras atau seperti itu, atau audiensnya siapa, kita bicara. Nah di sini ini saya menentukan arah ya, gambarnya. Ada lagi punya pengertian lain dengan arah begini? Silakan. Supaya tidak memecah kemana-mana bicaraannya. Kita mau public speaking, kita harus tahu arah pembicaraan kita kemana. Betul. Apalagi itu ada catatannya di situ. Jadi kita harus note point-nya itu harus jelas note point-nya ya. Jadi tidak hanya tanda panah saja, tetapi ada tulisannya di papan itu. Berarti intinya adalah note point-nya itu harus jelas sekali sehingga pembicara udah tahu nih selama 1 jam saya akan mendengar apa saja. Jadi sudah diberitahu duluan oleh pembicaranya. Dalam 1 jam ini kita akan berbicarakan ini. Jadi ekspektasi audiens itu sudah bisa diarahkan gitu ya. Dan mereka bisa tahu, oh berarti saya datang ke sini nggak percuma karena saya akan menerima materi-materi ini. Gitu. Bisa seperti itu ya, jelas. Baik. Ini yang lebih jelas lagi, kenapa saya bikin 3 ini? Kenapa saya bikin 3 ini? Coba ada yang bisa mengatakan kenapa dibuat panah begini? Urutannya Karena Biar berurutan, Bu. Ya. Biar berurutan. Ya. Lalu dilihat size-nya, ukurannya. Waktunya Bu, itu dari waktu. Betul ya. Oke, jadi yang diutamakan yang panjang itu yang di main talk-nya ya, di pembicaraan utamanya. Kemarin kan kita sudah bicara ya, tadi sudah di-recall tadi bahwa opening hanya berapa menit, lalu main talk-nya, lalu juga closing. Jangan lupa di close ya, karena closing itu adalah mengembalikan fokus orang lain, memusatkan kembali fokus orang lain untuk dapat message-nya, pesannya apa dari 1 atau 2 jam pembicaraan tadi. Ya, di opening ini kita salam, lalu kalau ada doa awal silakan doa awal, lalu sapa peserta ya, lalu beritahu tujuannya dulu, tujuan topiknya apa, jangan langsung masuk ke main talk-nya gitu. Nah, salam itu biasanya biasa ya, kita sebagai Muslim, kita kan Islamic public speaking di sini, ya kita bicara tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Nah, kalau sekarang tuh lagi populer karena masa pandemi, kita selalu mendoakan orang sehat. Jadi salam sehat, gitu. Salam sehat Bapak Ibu semuanya, gitu. Adik-adik atau kakak atau apalah gitu
ya. Pasti doakan. Jadi salam seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Bapak Ibu semuanya. Gitu. Lalu bisa langsung ke salam awal ya, doa awal atau salam awal. Biasanya ini yang standar seperti apa? Ada yang bisa yang standar biasanya apa? Doa awal kalau untuk umat Muslim sebelum speech dimulai. Baca basmalah. Al-Fatihah. Al-Fatihah biasanya untuk memulainya ya sebelum Baca basmalah. betul. Ini saya diberi catatan oleh Prof. Oman. Saya minta secara standarnya, standar untuk biasanya standar yang NU ini seperti ini ya. Nahdlatul Ulama, Prof. Oman memberitahu seperti ini. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Itu yang standar ya. Itu standar sekali ya. Sangat standar sekali gitu. Katakan itu ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Bapak Ibu semuanya gitu ya. Sudah mulai dicapa. Lalu ini tadi Bismillahirrahmanirrahim sampai ke amma ba'du. Pasti sudah tahu semua ya, bisa dilihat di Google. Ada yang hafal awal-awal? Salam awal Ya, itu. Seperti itu standarnya ya, paling standar itu kata Prof. Oman, ini paling standar. Ada yang lebih panjang lagi, tetapi ini sangat umum dan standar. Salam, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam standar sekali. Lalu baru siapa peserta? Apa kabar Bapak Ibu? Good to see you. Mulai tuh yang kayak kemarin tuh. Good to see you here. Thank you for being here. Terima kasih sudah berada di sini. Siapa? Siapa pesertanya? Bapak Ibu peserta apa acaranya gitu? Pengajian atau diklat atau seminar atau apalah disebut itunya ya, eventnya ya. Waktu menyapa peserta disebut Bapak Ibu peserta apa gitu. Nah, jangan lupa kata kuncinya itu halo, nice to see you gitu awal-awalnya ya. Kemarin sudah pelajari ya. Nice to see you, glad to meet you here. Setelah how are you itu tadi apa kabar. Baru tujuan topik sebentar saja. Dalam artian langsung diberitahu senang sekali kita bisa berada di sini membicarakan tentang apa? Tentang anak gitu ya, tentang anak sehat. Nah, kasih tahu tujuannya apa, jangan cuma sekedar senang sekali berbicara tentang anak sehat. Lalu teruskan dengan kenapa kita membicarakan anak sehat? Karena kesehatan anak adalah penting, sehingga kita harus memperhatikan. Lalu anak sehat itu akhirnya menjadi cerdas dan sehat, yang berakhlak karimah, begitulah pokoknya ya. Jadi yang di awal tujuannya apa? Tujuan Bapak Ibu, ibu-ibu berbicara itu apa? Di awal, sebentar saja, nggak usah panjang-panjang ya. Oke, baru tuh bicara tentang topiknya ya. Nah, mind mappingnya kemarin saya diberitahu ya, umpama ada berapa topik, ada berapa pembicaraan yang Ibu mau katakan. Contoh gini, contohnya adalah kita bicara tentang anak sehat. Berarti apa sih anak sehat? Itu awal di mind map pertama itu apa sih anak sehat? Lalu bisa pakai 5W1H itu ya. Kapan sih kalau anak sehat? Oh, kalau anak sehat itu mestinya sewaktu belajar, sewaktu di rumah atau apalah ya, atau bepergian. Lalu kenapa? Akhirnya sampai pada kenapanya. Baru terakhir bagaimananya. Dibuat mind map-nya. Bisa ngebayang mind map seperti apa? Bentar ya, saya nanti akan cari mind map bentuknya seperti apa. Pasti sudah tahu lah ya bentuk mind map.
gitu. Nah, kalau sudah kita punya mind map, W-nya apa, Y-nya apa, how-nya apa, kita juga dengan mudah mengeluarkannya karena di kepala kita tuh sudah ada bayangan map-mapnya gitu. Lalu baru terakhir closing. Closing keluarkan keyword aja, jangan panjang-panjang lagi. Ya, umpama berarti anak harus sehat ya Bu, tumbuh kembang anak harus sesuai usia ya. Lalu pola asuh juga penting ya. Cuman itu aja, nggak usah diulang lagi. Nah, doa akhir atau salam itu biasanya yang sangat standar juga, biasanya ya sebelum wassalamualaikum kita pasti bicara ada standar salam, yaitu kayak seperti walahul muwafiq ya ila aqwami turi, baru wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu contoh standar. Kalau Ibu ada lagi yang lebih panjang untuk salam penutup silahkan. Gitu ya, itu contoh standar. Nah ininya stepnya ya. Nah, mengacu pada ini, mengacu pada semua ini ya, berarti Ibu besok untuk minggu depan cari topik ya. Semoga topiknya nggak sama di antara 15 mahasiswa di sini. Cari topik yang berbeda. Nanti rembukan gitu. Saya mau topik apa gitu ya. Jangan sama topiknya. Kira-kira karena kita punya waktu sekitar berapa menit? 1 jam setengah, 1 jam 40 menit ya. Ya, 1 jam 40 menit, berarti kira-kira 5 menit sajalah. Nanti kita ulaskan ya, 5 menit dengan 15 orang 75 menit. Ya, udah. 3 sampai 5 menit saja presentasinya ya. Lalu nanti kita ulas, kita feedback. Saya akan kasih feedback sebelum minggu depannya lagi dijadikan ke video. Dan nanti pamer tuh. Saya nanti akan share di grup dosen STAI ini hasil dari 3 minggu kuliah udah langsung jadi. Nanti begitu lagi ada tambahan teori di minggu ke-7, bikin lagi video. Ada perubahan enggak dari video pertama ke video kedua sampai video nanti setelah mata kuliah ini berakhir. Gitu. Jadi harus ada buktinya. Ya. Kalau kita kuliah tuh harus ada luarannya, outputnya. Jelas output. Oke, ada pertanyaan? Ibu untuk judulnya mungkin bisa Ibu pilihkan 15 judul, nanti kita tinggal menentukan siapa. Terserah Ibu. Pilih cari. Cari ya, kan udah mahasiswa. Buat kita. Kan namanya sudah mahasiswa kan, berarti harus cari sendiri ya. Nanti di itu aja. Dilihat. Oke. Saya akan memberi ini sebentar. Silakan didiskusikan mau topik apa nanti. Mau topik tentang pendidikan terserah, topik tentang macam-macam terserah. Oke. Baik, nah saya sudah dapat ini contoh mind map, barusan saya cari di Google, cepat sekali kok. Kita tuh sekarang nyari informasi tuh gampang banget. Saya tunjukkan ya. Nah, sudah kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke, ini yang disebut dengan mind map ya. Jadi contohnya Ibu mau bicara tentang empati ya. Ada berapa poin yang Ibu akan angkat di sini? Dia akan mengangkat 6 poin. Gitu. Dalam bahasa empati itu Ibu akan mengangkat 6 poin. Dibuatlah mind mapnya seperti ini. Ya, oh kalau empati itu ada think and feel-nya. Kita harus melihat. Itu ada bagaimana kita merasakan orang lain. Lalu bagaimana kita bagaimana memperbaikinya, apa saja upayanya.
Oh, berarti kalau empati itu kita harus mendengar. Oh, kalau empati itu berarti kita harus memberi nasihat dan melakukan say and do, gitu contohnya. Ya, ini mind map. Ini contoh bagaimana empati bisa dijadikan 6 poin. Nah, dengan menggambar ini, Ibu tuh pasti akan ingat, oh pertama yang dikatakan cabang 1. Ya, oh yang kedua diangkat lagi cabang kedua. Apa saja di cabang kedua yang akan saya omongin. Lalu 5 menit kemudian saya akan bicara cabang ketiga. Bahasanya gitulah ya, andai kata kita punya waktu 1 jam sebagai pembicara. Tadi, oh berarti ini semua harus terangkat. Jadi jangan sampai kita keluar dari jalur. Nah, mind map ini penting banget Ibu buat sebelum Ibu presentasi. Gitu ya. Nanti bikin seperti ini, Ibu mau topiknya apa? Bahwa tadi anak sehat. Anak sehat nih di kotak utamanya anak sehat. Dilihat dari apa? Oh, tumbuh kembangnya. Oh, yang hijau ini kita ganti dari pola asuhnya. Oh, yang batang ketiganya dari makanannya gitu. Oh, yang ini dari pendidikannya, begitu ya. Yang cabang kelima nanti tentang pergaulannya gitu. Lalu misalnya Ibu bisa bayangkan kalau Ibu menggambar mind map seperti ini. Ini yang dimaksud mind mapping. Oke, clear? Oke, clear. Itu insya Allah pasti mempermudah kita dalam berbicara. Jadi goodbye nervous karena kita sudah menguasai materi banget. Kenapa disebut mind map? Jadi kita memang harus ingatnya itu di mind kita ya, di pikiran kita. Jadi jangan baca lagi otomatis. Jadi Ibu jangan tampak membaca gitu. Dibacanya tuh udah dicetak di daya ingat kita ini mind map ini. Udah dicetak banget. Jadi Ibu tidak menghafal kalimat, tetapi mengingat cabang dan ranting. Ini kan batangnya. Oh, ingat cabangnya apa aja ya? Oh, dari satu cabang rantingnya apa saja ya? Oh, enak banget deh. Oke, siap? Oke, Ada Bu. pertanyaan? Insya Allah. Ada pertanyaan? Ada komentar? Dalam istilah TK itu ada tema, subtema, dan sub-subtema gitu ya Bu ya? Tuh, mirip seperti itulah kita dalam menjabarkannya ya. Jadi terstruktur. Terstruktur sehingga orang menangkapnya juga gampang banget. Gitu. Waktu yang mendengar tuh jangan lompat-lompat habis bicara ini, di belakangnya balik lagi gitu. Kecuali lagi review. Kalau review itu pun juga keyword ya, jangan kalimat keyword. Review itu keyword. Silakan, apa lagi? Nah, kita sudah mau selesai ya, ada yang mau kuliah ya soal teknikal 2 ya, habis ini. Ini sebenarnya kalau di hari kuliah kan suka ada tuh di pembelajaran keberapa, ini kelas keberapa sih? 1, kedua, ketiga, keempat, atau kelima? Kalau jam segini ini, jam 12.30. Kalau kelas C itu mata kuliah ketiga, Bu. Mata kuliah ketiga, kelas D. Kalau kelas C itu C. Kelas 1 lagi, kelas apa? Kelas B, Ibu. Kelas B ini mata kuliah keberapa? Kalau kelas B ini mata kuliah yang pertama. Saya kan kelas B. iya. Oke lah ya. Itu soalnya saya kan harus mengisi absen ya. Walaupun saya direktur pendidikan, saya harus taat karena saya di sini kan dosen, bukan direktur pendidikan amin ya. Nggak boleh, harus taat juga sama peraturan. Begitu. Ada pertanyaan? Ayo kita ya silakan. Untuk topiknya itu kita ngangkatnya nggak harus untuk anak-anak kan ya Bu ya? Maka tentukan audiensnya siapa. Kita berala-ala deh, kita jadi seorang pembicara, terserah Ibu mau audiensnya siapa. Ibu mau jadi instruktur guru, Ibu mau jadi pelatih anak-anak remaja, terserah. Pokoknya audiensnya tentukan. Dengan menentukan audiens berarti kita menentukan topik. Gitu.
Kan kalau di undangan gitu, Bu Farida isi ya jadi narsum. Saya pertama saya tanya audiensnya siapa gitu. Oh audiensnya guru-guru TK Bu. Oke nanti saya jadi gayanya tuh nanti topiknya bergaya-gaya guru TK gitu. Bu audiensnya para dosen. Berarti saya harus bergaya dosen. Gitu. Bu audiensnya remaja. Berarti saya ambil istilah-istilah gaul gitu ya. Yang bisa langsung didengar sama remaja. Ada istilah-istilah boleh tuh pakai bahasa istilah kayak jangan kepo dong gitu, bahasa-bahasa remaja lah karena audiensnya remaja gitu. Terus kalau audiensnya anak-anak kita cari bahasa yang tidak kaku gitu. Dan jangan terlalu cepat bicaranya karena namanya anak-anak. Jadi yang pertama kita perhatikan adalah audiensnya siapa. Oke? Terserah bebas-bebas aja lah gitu. Mau audiensnya siapa. Kan kalau semakin beragam, semakin enak nanti saya dapat feedbacknya. Sehingga saya memberi satu feedback satu mahasiswa itu bermanfaat bagi 14 mahasiswa lainnya. Oh betapa kaya ya minggu depan kita sudah pengalaman. Begitu? Ayo senyum dulu. Senyum dulu, saya mau ambil picture-nya dulu baru nanti saya kirim videonya ya. Oke, 1, 2, 3, senyum. Smile. Oke deh. Any question? Tidak ada? Sudah jamnya ya? Maaf saya sekali lagi. Tadi saya di perjalanan. Sehingga saya tidak bisa mengejar. Saya berhenti di kampus Unpak. Kebetulan saya juga tadi pagi ngajar S1. Lalu nanti sore ngajar S2 lagi di Universitas Pakuan. Jadi padat sekali saya Kamis dan Sabtu. Oke, thank you. Now take care everybody ya. You can do it. Kita lihat minggu depan. Bye everybody. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Have a good weekend ya. Happy Iya, Bu. YouTube. Oke, silahkan meninggalkan. Oke, kita foto bertiga nih di sini. Oke, ya, bye.